korupsi. Oke, udah tahu ya, udah sering dengar kan tentang KPK. Nah, sekarang lanjut ke peran serta dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Ya, dimaksud peran serta di sini adalah peran serta masyarakat. Ya, nih, setiap masyarakat itu berhak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Kemudian dia punya hak untuk menyampaikan saran dan pendapat, tetapi dengan cara apa? Dia harus mampu mempertanggungjawabkan. Kemudian untuk ya Mbak Sri, kurang sedikit, kurang 2 ya kurang 1 halaman lagi, nggak apa-apa. Kemudian hak untuk menyampaikan tadi udah ya. Yang ketiga, hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Biasanya kita nggak mau lapor gitu kan, karena kita apa? Takut ya toh, wah nanti kalau lapor pasti terjadi sesuatu ya. Makanya masyarakat itu mempunyai hak untuk mendapat perlindungan hukum. Kemudian karena di sini tadi apa, dia menyampaikan saran dan pendapat ya, dia juga punya hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya ya, dalam waktu paling lama 30 hari. Jadi di sini KPK itu harus apa? Harus cepat ya, cepat menangani adanya laporan, karena dia hanya punya batas waktu selama 30 hari untuk menjawab pertanyaan dari warga atau masyarakat yang melaporkan tindak pidana korupsi. Kemudian ada hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Nah, dari sini udah jelas ya peran serta masyarakatnya ya dalam pemberantasan korupsi ya. Lanjut, itu adalah wujud peran serta masyarakat. Nah, wujudnya seperti apa? Peran sertanya bisa melalui media, bisa melalui kegiatan-kegiatan langsung. Kemudian ada tujuan pengembangan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Tujuannya itu terbentuknya suatu keikutsertaan dan partisipasi aktif dalam memberantas korupsi dari segenap komponen bangsa. Jadi di sini kenapa kita harus mengembangkan peran serta masyarakatnya, agar ini ya bisa memberantas korupsi. Jadi kalau semua aspek ikut membantu si KPK ini untuk memberantas korupsi, jadinya nanti akan bisa memberikan apa? Efek jera. Ya, ternyata yang ngawasin itu banyak, nggak cuma bosnya, ya kan? Ternyata kalau masyarakatnya tahu, dia bisa lapor, ya kan? Jadi dia mempersempit gerak para koruptor, ya nggak? Kalau dia ikut serta aktif gitu kan, jadi dia bisa, oh di sini ada, kira-kira kok ada gejala korupsi, tolong diperiksa, kan? Jadi semakin banyak yang ketahuan ya, kalau sedikit aja ketahuan dengan hukumannya seperti itu, berarti apa? Ya mendingan nggak usah ya, toh kalau untungnya sedikit terus ketahuan dihukum, karena udah banyak yang ngawasin ya, akhirnya apa? Menurunkan tingkat korupsi ya. Oke, udah bab 2 modul 2 udah selesai ya. Ada tugas ini tadi udah ya, unsur-unsur yang terdapat dalam hukum ini ada tadi. Kemudian faktor adanya gejala korupsi ini bisa dicari di internet. Kemudian untuk ini juga bisa dicari di internet ya.
seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, tugas nggak ada deadline, boleh pokok, tapi nanti akan saya kasih tahu kapan saya harus ngumpulin nilai. Jadi pada saat itu mungkin 1 hari atau 2 hari itu harus dikumpulkan ya. Oh ya, besok kita ada kelas lagi ya. Udah, yang lainnya masih di situ. Tugasnya kemarin kan sudah ada ya. Ya, ini dicari di internet. Kan gampang ya kan? Karena apa? Korupsi itu adalah masih tren, ya. Jadi biar teman-teman tahu apa saja sih sebenarnya faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya gejala korupsi. Kemudian ancamannya itu seperti apa? Ya, ini kan sudah ada undang-undangnya. Tinggal dicari di Google aja pasti udah ketemu. Nggak susah kok. Ya, Mbak Tuli ada tugas ya, tugas yang pertama ya. Kalau kuliah kalau kelas besok diganti bisa nggak? Ya, Mbak Varianti. Kalau besok kan ada kelas lagi ya. Besok kan kita ada kelas PPKN lagi. Ya toh tanggal 24. Kalau diganti hari bagaimana? Karena hari Selasanya saya mau ke saya mau ketemu profesor ke Sinju, jadi saya mau siap-siap. Mungkin untuk hari Sabtu atau Minggu. Tunggu, minggu depan itu minggu itu kita ada kelas itu ya, ke KDEI ya, 7 Desember. Oh belum, 7 Desember. Oh belum kok. Enggak belum berarti. Ya tanggal 7. Jadi pas Desembernya kita seminggu 2 kali ya, karena